Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim radhiyallahu anhum la siyamal khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Syaikul lillahi lahumul fatihah. Thumma ila sultanil awliya Syahadil Qadiril Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ladun adama ila yaumina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Wa thumma ila awliya'i tis'a baladina Indonesia thumma ila jami'il ulama'il amilin wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin. Syaikul lillahi lahumul fatihah. Summa ila muallif hadzal kitab wa summa ila muassis hadzal qaryah summa ila muassis hadzal masjid wa summa ila jami'i man istama'na huna li sababi wa li ajli. Summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibbaina wa ustadzina wa ustadzatina wa asatidatina jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun alaina wa alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya as-sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Hadirinul hadirat jamaah Masjid Darul Falah rahimakumullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan enjang menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun kersakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng ibadah wonten masjid punika ingkang dipun lajengaken kalian thalabul ilmi. Dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi mugi-mugi kempal kula lan panjenengan sedaya pikantuk ridho lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pasal yang ke-40 yang bertema bersuci dengan batu secara ganjil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dan riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah setuhune Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul idza tawaddoa ing dawuh idza tawaddoa ing dalem nalikane wudu sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyaj'al mongko becik ndadekno sapa ahadukum fi angfihi ing dalem irunge ahadukum summal yangfur nuli becik nglepeo sapa ahadukum ing ma waman lan utawi sapa wonge iku istajmara sesuci cewek nganggo watu sapa wong fal yutir mongko becik ganjilono sapa wong wa idza staiqadha lan ing dalem nalikaning lilir sapa ahadukum salah siji sira kabeh min naumihi saking turune ahadukum fal yaghsil mongko besik mbasuwa sapa ahadukum yadahu ing tangane ahadukum qabla ayyudkhilaha ing dalem sadurunge yen to nglebokaken sapa ahadukum ing yad fi wudu'ihi ing dalem banyu wudune ahadukum fa inna ahadakum krana setuhune salah siji sira kabeh iku la yadri ora ngerti sapa ahadukum aina batat ing dalem endi-endi sewengi apa yaduhu tangane ahadukum. Hadis bersumber saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ndawuhaken bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi tsummal yanfur." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah air itu terhirup oleh hidung, kemudian lepaskanlah. Niki ulama menyatakan yang tergolong sesuatu yang sunnah di dalam wudu. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang bersuci istijmar, cebok dengan menggunakan batu, falyutir, maka sebaiknya sebanyak hitungan ganjil. Para ulama menjelaskan sebanyak hitungan ganjil ini adalah 5
minimal 3 batu. Atau 1 batu tapi yang memiliki sudut 3. Jadi minimal 1 batu yang bersudut 3. Atau bisa juga dilakukan dengan 5 batu, 7 batu, dan seterusnya. Wa idza staiqadha, dan ketika kalian terbangun, maka falyaghsil yadahu, maka basuhlah tangannya, qabla ayyudkhilaha fi wadu'ihi, sebelum memasukkan tangan itu ke dalam tempat wudunya, ke dalam air wudunya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu, karena seorang dari kalian tidak tahu kemana tangan itu semalam. Di sini ada beberapa hal ingkang perlu dipun jelasaken. Yang pertama adalah berkaitan dengan menghirup air ke hidung. Wau sampun kula sampaikan bahwa di sini tentang menghirup air ke hidung. Ketika salah seorang dari kalian berwudu, maka hiruplah air ke hidung dan kemudian lepaskanlah. Di sini bermakna sunnah. Semua mazhab menyatakan sunnah menghirup air ke hidung. Kemudian poin yang kedua, barang siapa yang beristijmar, bersuci dengan menggunakan batu, nek cara basane peper, maka sebaiknya sebanyak 3 kali, sebanyak hitungan ganjil 3 kali, meskipun dengan menggunakan 1 batu, tapi 1 batu yang memiliki 3 sudut. Dan ini juga telah diterangkan pada pasal yang sebelumnya, yang kemarin, yaitu pada pasal yang ke-35 berkaitan dengan istijmar, nek cara basane peper. Peper itu bisa menggunakan kain, bisa menggunakan daun, pokoknya sesuatu yang bersifat kasar dengan disamakan batu, saged damel kayu, itu namanya istijmar atau peper. Bahkan dalam pertemuan yang sebelumnya, nanti kula singgung berkaitan dengan beristinja menggunakan tisu. Ini juga termasuk bagian dari istijmar, bagian dari bersuci, cebok dengan menggunakan batu, itu sama. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 28 dinyatakan ya juzul istinja'u bi auraqil bayadil khali an dzikrillah kama fil i'ab. Boleh bersuci cebok dengan menggunakan kertas, tapi dengan syarat kertas tersebut tidak terdapat tulisan yang memuat terhadap zikir kepada Allah, seperti keterangan di dalam kitab Al-I'ab. Kemudian di dalam kitab Al-Madzahibil Arba'ah juz 1 halaman 98 karya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi dinyatakan bahwa ammal waraq alladzi la yasluhu lil kitabah fa innahu yajuzul istijmaru bihi biduni karohatin. Untuk kertas-kertas yang tidak layak untuk ditulis, berarti seperti tisu, ya, tisu itu jenis kertas tetapi tidak layak untuk dijadikan sebagai alat untuk menulis. Fa innahu yajuzul istijmaru bihi, boleh menggunakannya untuk istijmar biduni karohatin, tanpa ada hukum makruh. Nah, kemudian hitungannya sebanyak hitungan yang ganjil. Hitungan yang ganjil dalam hal bersuci minimal adalah 3. Itu adalah kesunahan yang paling rendah.
Kalau satu kali itu sifatnya adalah kesempurnaan, seperti dalam membasuh wajah, membasuh tangan, ya. Selama sudah tersapu semua, terkena air semua, sekali sudah cukup. Tapi dengan 3 kali itu adalah adnal kamal, ya, kesempurnaan yang paling rendah. Akan tetapi jika air yang digunakan itu adalah alma al-mauquf, air yang diwakafkan, maka hukumnya haram untuk lebih dari 3 kali. Karena tergolong berlebihan. Karena untuk hal-hal yang sifatnya wakaf itu boleh dipergunakan hanya seperlunya saja. Berbeda kalau air yang ada di rumah kita, itu 3 kali itu minimal. 3 kali itu ba'da inqa'in najasah, setelah tidak adanya najis atau tidak adanya kotoran yang menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi menghitung basuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu setelah tidak adanya najis atau tidak adanya kotoran yang menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian poin yang ketiga, saat kita terbangun maka basuhlah tangan itu sebelum memasukkannya ke dalam air wudhu. Karena seseorang tidak tahu kemana tangan tersebut bergerak tadi malam. Di sini adalah perintah yang bermakna anjuran, juga tidak bermakna wajib juga. Jadi bermakna anjuran, sebaiknya ketika kita bangun tidur, kita membasuh telapak tangan kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan wudhu. Kenapa dianjurkan untuk membasuh tangan? Tadi itu alasannya sudah termuat di dalam hadis, karena kita tidak tahu semalam tangan itu kemana, kan kita tidur. Lah ketika awake turu kan tangan kan iso teko ndi-ndi, gitu. Kadang-kadang ngukuri sing mbuh kono, nah, misalkan ngoten, karena awake gak sadar. Nah, makanya ketika bangun tidur dibasuh. Lah untuk wudhu saja dianjurkan untuk dibasuh, padahal wudhu itu kan sifatnya kan juga membersihkan tangan kita. Kan ngoten. Napa malih kalau kita ingin melakukan sesuatu seperti makan, minum dan lain sebagainya. Ini lebih dianjurkan untuk membasuh tangan. Ada beberapa tambahan keterangan, tapi tambahan keterangan ini di luar dari 4 mazhab. Niki menyatakan bahwa hukum dari mencuci tangan setelah bangun tidur itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini ada pendapat, tapi pendapat itu pendapat yang ada di luar 4 mazhab. Jadi itu hanya sekedar informasi tambahan mawon, nek awake dhewe nggih cukup dari apa yang ada di dalam 4 mazhab itu, terutama yang ada di dalam mazhab Syafi'i. 4 mazhab menyatakan sunnah. Jadi anjuran untuk membasuh tangan setelah bangun tidur itu hukumnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Ini yang kita bahas, yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, kula sumanggaken. Mboten-wonten, monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya akhiri, mugi-mugi pertemuan kita pada hari ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Mugi-mugi ilmu ingkang kula panjenengan sedaya hasilaken saged nyukulaken amal-amal sholih ingkang kula panjenengan sedaya saged pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا